sih, belum belum hilang. Tapi nanti akan segera di apa sih di take down semua videonya ya, karena bermasalah YouTube-nya. Oke, kita mulai dulu pembelajaran siang hari ini terkait keperawatan medikal bedah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan stroke. Hasil pengkajiannya hemiparese pada ekstremitas sinistra tidak dapat mengangkat dan menggeser lengan, serta kaki hanya terlihat gerakan otot-otot kecil. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa nilai kekuatan pada kasus tersebut? Kekuatan otot pada kasus tersebut kira-kira nilainya berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Monggo, jawabannya yang mana? Yuk, yang mana yuk jawabannya yuk. Boleh komen di kolom komentar, Kak. Jawabannya yang mana? Dia ini kelemahan pada kaki sebelah kiri, kemudian tidak dapat mengangkat dan menggeser, nggak bisa tidak dapat menggeser dan mengangkat, serta hanya terlihat gerakan otot-otot kecil. Berarti kalau ada kontraksi ototnya, nggak bisa geser kanan, geser kiri, nggak bisa mengangkat, nilainya berapa? Ayo, monggo. Yang belum jawab ikut ya. Berapa nilainya, ayo? Jawab berapa? Satu orang. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Dua. Oke, dua ya Kak ya. Nah, jawabannya adalah satu. Jawabannya adalah satu. Saya tamatin dulu suara dingdong-dingdongnya ya. Biar nggak kayak bel rumah. Izin untuk menjelaskan. Nah, di sini itu kan tadi kelemahannya pada ekstremitas sebelah kiri, kemudian tidak dapat mengangkat, dan tidak menggeser. Jadi nggak bisa ngangkat, nggak bisa geser, lihat ada gerakan otot-otot kecil. Berarti jawabannya adalah kekuatan otot satu. Nah, berikut adalah penjelasannya. Kalau semisal kekuatan otot nol, itu jika tidak ada pergerakan sama sekali. Maksud pergerakan itu, ya ketika teman-teman palpasi atau ketika teman-teman raba ototnya, ada denyut sama sekali. Tidak ada kedutan, denyut ototnya sama sekali. Itu nilainya satu. Sorry, nilainya nol. Tapi kalau semisal kita palpasi, teman-teman bisa menemukan kedutan ototnya, ada kayak dut 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 gitu pas waktu kita pegang, itu berarti nilainya satu. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan ke kanan ke kiri ataupun tidak bisa mengangkat, yang penting ada denyutan pada saat dipalpasi itu nilainya satu. Kemudian ketika kita lihat dia bisa menggeserkan kakinya ke kanan dan ke kiri tanpa bisa mengangkat. Jadi cuma geser tok ya Kak ya. Geser kanan, geser kiri tanpa bisa mengangkat itu nilainya 2. Kemudian kalau semisal bisa melawan gravitasi, namanya gravitasi berarti pasiennya ini bisa mengangkat kakinya. Bisa mengangkat kakinya bertahan di posisi yang tinggi. Cuma satu, ketika kita berikan tahanan alias semisal kita berikan tekanan, itu dia langsung jatuh. Itu nilainya 3. Kemudian yang nilainya 4, itu dia bisa melawan gravitasi, kakinya bisa diangkat, terus kita berikan tahanan, itu dia bisa menahan. Itu nilainya 4. Kalau semisal dia bisa ngangkat, kita berikan tahanan yang kuat, yang kenceng, dia juga bisa nahan, berarti itu nilainya adalah 5. Alias yang kita kenal yaitu kekuatan ototnya normal. Gitu ya. Cara menghafalkannya, 0 tidak ada denyutan, 1 ada denyutan saat dipalpasi, 2 bisa geser kanan geser kiri, 3 melawan gravitasi, 4 bisa melawan tahanan minimal, yang terakhir nomor 5 jawabannya adalah normal. Seperti itu. Gitu ya Kak, kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja ya. Jadi ini terkait kekuatan otot. Oke, kita lanjut. Ini penentuan diagnosa Kak untuk MB 1. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF. Hasil pengkajiannya sesek, lemes, distensi vena jugularis, edem ekstremitas bawah.
Ini tekanan darah ya. Tekanan darahnya 100/60, nadinya 64, nafasnya 24, CRT-nya lebih dari 3 detik. Hasil EKG terlihat ki patologis pada lead V1, V2, V3, V4. Hasil ronsen toraknya menunjukkan adanya kardiomegali dan EF-nya cuma 30%. Kira-kira masalah keperawatannya apa pada kasus di atas? Monggo Kak, jawabannya yang mana? Sik ya, monggo dijawab di kolom komentar. Izin saya tak ngambil pulpen bentar. Yuk, yang lain jawabannya apa? Bentar ya. E, E. Oke, ada jawaban lain selain E? Adakah jawaban lain selain penurunan curah jantung dengan kondisi seperti ini? Ada? Oke. Bentar ya, Kak. Yuk, ada jawaban lain nggak, Kak? Kira-kira apa jawabannya? Oke, jadi ketika melihat kasus seperti ini, teman-teman lihat bahwa di sini itu menunjukkan pasiennya mengalami CHF atau cardiac heart failure atau kardiomegali juga, di mana dibuktikan di sini pasiennya mengalami yang pertama dia ada distensi pada vena jugularis, ya, distensi pada vena jugularis, kemudian ada edema pada ekstremitas bawah. Kenapa kok pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu mengalami edema? Karena memang aliran balik venanya itu terhambat sehingga cairan itu banyak tertahan pada daerah ekstremitas karena efek dari gaya gravitasi. Kemudian di sini juga dari hasil EKG-nya ini terlihat adanya Q patologis pada V1, V2, V4, ada gangguan, kemudian di sini ronsennya itu terdeteksi adanya kardiomegali atau pembesaran kak jantung, dan yang terakhir ejection fraction-nya atau volume sekuncupnya yaitu 30%, di mana normalnya dari CTR adalah lebih dari 50%, pokok CTR, EF adalah lebih dari 50%. Maka masalah yang paling tepat muncul pada kasus ini adalah penurunan curah jantung. Dibuktikan dengan data yang pertama adanya kardiomegali, EF-nya menurun, kemudian ada hasil EKG-nya juga abnormal, distensi vena jugularis, dan didukung lagi dengan adanya edema pada ekstremitas bawah. Makanya diagnosa yang paling tepat yaitu penurunan curah jantung. Kenapa tidak diambil intoleransi aktivitas? Data untuk intoleransi aktivitas itu kurang di sini. Dan intoleransi aktivitas itu biasanya dimunculkan datanya yaitu sesak dan lelah setelah beraktivitas. Di sini tidak dimunculkan itu. Kemudian kadang-kadang pasien-pasien dengan intoleransi aktivitas itu pada saat kondisi istirahat, tekanan darah ataupun TTV-nya lah, baik itu tensi, heart rate itu cenderung naik ketika dia dalam posisi istirahat gitu. Kemudian gangguan pola nafas itu kapan diambilnya? Gangguan pola nafas diambil ketika teman-teman mendapatkan pasien yang pastinya mengalami sesak nafas dengan adanya penggunaan otot bantu pernafasan, cuping hidung positif, kemudian dia ini ada pola nafas yang berubah, biasanya entah itu bradipneu ataupun takipneu, itu bisa ambil di gangguan pola nafas. Pola nafas tidak efektif dengan gangguan pola nafas itu sama sama Kak ya, cuma pembahasannya saja yang berbeda. Kemudian kelebihan volume cairan. Nah, pasien-pasien dengan CHF kan rata-rata edem, Kak. Kenapa nggak diambil kelebihan volume cairan? Betul. Ketika kita ketemu pasien jantung, itu diagnosanya banyak. Bisa penurunan curah jantung, bisa intoleran, bisa kelebihan volume cairan, tergantung mana dulu yang kita ambil dan mana data yang paling tepat.
Nah, kelebihan volume cairan itu markanya atau penanda yang paling utama untuk diagnosa kelebihan volume cairan atau hipervolemi, yaitu dengan adanya peningkatan berat badan dalam waktu yang singkat. Maksudnya gimana? Oh, sebelum sakit itu berat badannya 60 Kak. Terus setelah sakit, setelah kakinya edem, dia berat badannya jadi 64, jarak 2 sampai 3 hari. Nah, kalau misal ada data peningkatan, terjadi peningkatan berat badan dalam waktu yang singkat. Nah, ada data seperti itu saja, teman-teman langsung ambil diagnosanya ini lebih mengarah ke hipervolemi. Tapi jika ada data-data seperti ini, terus tidak ada data yang menyatakan dia berat badannya naik dalam waktu yang singkat, ataupun dia tidak ada data yang mengarah ke sesak dan lelah setelah beraktivitas, maka teman-teman ambillah diagnosanya itu penurunan curah jantung, apalagi kalau sudah dibantu dengan hasil pemeriksaan penunjang, salah satu penunjang yang paling akurat yaitu dari ronsen dan hasil pengukuran echo-nya atau EF-nya yaitu di bawah 50%. Gitu. Jadi jawabannya adalah penurunan curah jantung. Nih ya, jawabannya adalah E. Tadi sudah saya jelaskan alasannya. Monggo soal nomor 3. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosisnya stroke hemoragik. Pasien direncanakan pemasangan NGT untuk pemenuhan nutrisi. Saat ini perawat telah berhasil masukkan selang NGT pada batas panjang yang telah ditentukan. Kira-kira tindakan perawat selanjutnya apa ya? Monggo jawaban yang mana, Kak? Diketik di kolom komentar, monggo. Jawaban yang mana, yuk? Yuk, jawabannya apa? Kita lihat ya. Gimana nih? D, D, D. Oke. Jadi kata kuncinya ketika teman-teman ketemu soal SOP seperti ini, maka ambil dari kalimat yang paling belakang, di mana perawat telah berhasil memasukkan selang NGT pada batas panjang yang telah ditentukan, maka tindakan selanjutnya kalau udah masuk sesuai dengan yang sudah kita tentukan, yaitu periksa kepatenan letak selang NGT. Betul, jawabannya adalah D. Kita pastikan dia ini NGT-nya beneran masuk ke lambung enggak ya? Atau salah masuk ke jalur nafas misal. Dengan cara seperti apa? Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Dengan cara kita lakukan auskultasi, terus kemudian kita masukkan beberapa apa sih udara ya, terus ada suara wuk gitu. Kalau kita dengarkan di lambung, ya berarti itu udah pas. Ataupun mau pakai cara kita aspirasi cairan lambungnya juga boleh. Kemudian yang terakhir bisa kita pakai aqua gelas gitu ya atau air yang di dalam gelas terus kita masukkan selangnya di situ. Kalau muncul gelembung ada belepek-belepeknya berarti itu sudah tidak masuk di lambungnya tapi itu salah masuk bisa saja ke paru-paru. Tapi kalau pas waktu kita celupkan selangnya ke air tersebut tidak ada gelembung yang muncul berarti itu sudah tepat kalau si selangnya ini sudah sampai di lambung. Itu. Ya, jawabannya adalah itu. Setelah kita periksa kepatenan letak selang NGT-nya, baru kita lakukan fiksasi. Ya, monggo nanti teman-teman baca SOP-nya ada di Google Drive, nanti linknya saya kirim pulang. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini penentuan diagnosa lagi. Seorang perempuan 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB paru. Hasil pengkajiannya lemah, batuk, mual, muntah. TD-nya 100 per 70, nadinya 80, nafas 20, suhu 37, SPO-nya 96. Terdapat penurunan berat badan 5 kilo dalam 1 bulan, BB-nya 158, TB-nya 43. Apa masalah keperawatan pada kasus di atas? Kira-kira yang tepat apa? Ayo.
Yuk, jawabannya mana? Penurunan BB nurse. Yakin? Eh, yakin kah? Hmm? Ya, jawabannya adalah di sini yang paling tepat di kasus ini adalah defisit nutrisi. Kenapa? Ya, karena pasien yang mengalami penurunan berat badan didukung lagi dengan hasil IMT-nya ya, hasil IMT. Nah, teman-teman mungkin sudah pada tahu cara ngitung IMT ya. IMT itu rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Ini dalam meter. Nah, tadi ini BB-nya itu 43 dibagi 1,58 dikalikan 2. Nanti ketemunya tadi 17,26. Nah, kalau 17,26 ini lebih kecil dari nilainya yaitu 18 sampai 24,9 ya, atau 23, aku lupa. Nah, kalau lebih kecil, didukung lagi juga ada penurunan berat badan juga, maka diagnosa yang paling tepat adalah defisit nutrisi. Gitu. Oke. Iya, penjelasannya ya, Kak ya. Pada kasus di atas, pasien mengalami penurunan BP 5 kilo dalam 1 bulan dan didukung dengan IMT-nya pasien yaitu 17,26, maka DX yang paling tepat adalah defisit nutrisi. Terus untuk diagnosa lainnya yang di sini, oke, ini ada hipertermia sama gangguan termoregulasi, Kak. Ada yang tahu nggak bedanya hipertermia sama gangguan termoregulasi? Ini ada diagnosa yang sama-sama mengarah ke suhu. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Kak bedanya apa? Jadi, izin saya jelaskan ya, kalau hipertermia ini cenderung suhunya itu naik ya. Suhu naik. Jadi biasanya hipertermia itu dilakukan pada pasien-pasien dengan kenaikan suhu tubuh, misal pasien dengan infeksi ataupun pasien-pasien yang lainnya. Itu pasien sorry, kayak misal pasien dengan demam tinggi, gitu, itu pasien menggunakan diagnosanya yaitu hipertermia. Kemudian pasien dengan gangguan termoregulasi itu biasanya suhu tubuhnya itu naik turun. Ya, jadi suhu tubuh naik turun. Suhu tubuhnya naik turun. Contohnya pasien-pasien seperti apa yang suhu tubuhnya naik turun? Pasiennya yang demam tipoid ya. Demam tipoid itu kan suhunya itu naik turun. Kalau jam segini dia normal. Tapi kalau misal sudah ke sore hari, arah malam hari dia naik. Kalau yang hipertermia ini cenderung kurvanya itu naik terus ataupun mungkin stagnan stabil di suhu yang tinggi. Contohnya pasien-pasien dengan apa? DBD, PPOK. Nah, itu masuknya ke sana. Ataupun pasien-pasien di sini pasien TBC, ya ini yang demam, biasanya saat malam hari demam, itu masuknya lebih ke gangguan termoregulasi karena suhu tubuhnya itu fluktuatif naik turun. Tapi kalau hipertermia itu cenderung naik terus kurvanya, itu biasanya cenderung pada pasien-pasien dengan DBD ataupun pada pasien-pasien infeksi lainnya, PPOK, pneumonia, dan yang lain. Bedanya di situ, Pak. Jadi nanti kalau semisal ketemu option hipertermia sama gangguan termoregulasi dan pertanyaannya ini mengarah ke suhu, teman-teman tinggal lihat saja mana yang suhunya kurvanya cenderung naik ataukah kurvanya itu cenderung naik turun. Gitu. Kita lanjut ya.
Nah, oke. Ini nomor 5. Seorang perempuan 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan demam tipoid. Hasil pengkajian pusing, mual, nyeri otot, pegel-pegel, nafsu makan turun, tekanan darahnya 120/70, nadinya 96, nafas 18, suhunya 39,3 dengan suhu meningkat pada sore dan malam hari. Perawat memberikan terapi pasien tersebut dengan antipiretik. Apa evaluasi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira jawabannya yang apa, Kak? Monggo. Nomor 5, jawabannya yang mana? Gangguan termologi. Iya, betul Kak Norita. Maaf ya, aku baru baca komennya. Yuk, jawabannya apa kira-kira? Alasannya apa, Kak? Karena perawat memberikan terapi antipiretik, nurse. Jadi, izin saya jelaskan cara mainnya kalau misal kita ketemu soal-soal yang membahas terkait evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi keperawatan itu merujuk di 2 poin, Kak. Merujuk apakah dia ini, nih, evaluasi keperawatan, itu rujukannya diagnosanya apa, atau intervensinya apa. Kalau semisal di soal tidak ditemukan dia itu diberikan intervensi, cuma dimunculkan saja, oh diagnosanya mengarah ke ini, misal diagnosanya mengarah ke kekurangan volume cairan, maka evaluasinya apa? Berarti evaluasinya ya harus adanya status keseimbangan cairannya kembali normal seperti itu. Ataupun kalau semisal pasien-pasien dengan hipervolemi diberikan diuretik, berarti apa eh, apa sih namanya evaluasinya? Kalau diberikan diuretik ya yang awalnya balance cairannya itu positif jadi seimbang. Jadi kita lihat dulu diagnosanya apa ataupun intervensinya apa. Nah, di sini tuh kalau kita lihat ya, diagnosa yang paling mencolok di sini karena dia ini diagnosanya adalah demam tipoid yang suhu tubuhnya itu masih naik turun, maka permasalahannya di gangguan termoregulasi. Di gangguan termoregulasi, kemudian diberikan antipiretik yang khususnya adalah penurun demam, sudah pasti kita pengennya setelah kita berikan intervensi, evaluasinya adalah adanya termoregulasi yang membaik. Seperti itu. Ya, contohnya lagi kalau semisal pasien-pasien dengan apa ya? Oke, ini semisal pasien-pasien dengan nausea ya. Pada pasien-pasien dengan nausea, nausea, pasien yang mual-mual, muntah, itu kita berikan intervensi. Misal saya berikan intervensinya dengan antiemetik ya, antiemetik. Berarti evaluasinya apa? Evaluasinya apa kalau diberikan antiemetik pada pasien-pasien dengan mual muntah, mual berkurang, itu yang utama. Kalau semisal nggak ada option mual berkurang, Kak, berarti bisa pakai option semisal yang awalnya itu nafsu makannya menurun ya jadi nafsu makannya membaik juga bisa. Tapi biasanya kalau apa sih evaluasi itu lebih cenderung mengarah ke diagnosanya kayak nausea mual berarti ya kalau mualnya sebelumnya ada diberikan intervensi berarti seharusnya setelah diberikan intervensi ya mualnya berkurang. Sama kayak ini pasiennya ini gangguan termoregulasi. Setelah diberikan antipiretik ya termoregulasinya tidak mengalami gangguan alias membaik. Jadi polanya seperti itu. Kalau teman-teman menemukan dia pertanyaan lebih ke evaluasi keperawatan. Jadi cariin dulu diagnosanya apa. Kalau misal tidak dimunculkan diagnosanya lebih mengarah ke intervensi apa yang diberikan ya bisa kita lakukan evaluasi lewat intervensi yang sudah dilakukan. Gitu ya Kak ya. Cara mainnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya ini adalah dikarenakan masalah keperawatan utamanya ini bukan MK-nya bukan hipertermi ya, gangguan termoregulasi. Karena dia suhu tubuhnya cenderung naik turun tingginya pada saat sore sama malam hari aja. Jadi setelah dilakukan intervensi dengan antipiretik ya termoregulasinya membaik. Kita lanjut nomor 6. Ini GCS Kak.
Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang saraf dengan penurunan kesadaran akibat terjatuh di kamar mandi. Hasil pengkajian ada jejak di pelipis kiri, wajahnya tampak pucat, mata pasien terbuka dengan rangsangan nyeri, suara yang keluar dari mulut pasien hanya mengerang, dan respon motoriknya melokalisir terhadap stimulus nyeri. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Berapa nilai GCS-nya pada pasien tersebut? Mulai dari mata pasien terbuka pada saat ada rangsang nyeri, suara yang keluar dari mulut pasien hanya mengerang, dan respon motoriknya melokalisir terhadap stimulus nyeri. Kira-kira penulisannya seperti apa? Jawabannya mana yuk, monggo. Monggo, jawaban yang mana yuk, Kak? D, E, ada apa lagi? Yuk, jawaban yang mana? Ayo. Jawabannya adalah, kita lihat ya, nomor 6 jawabannya adalah E. Loh, kok bisa, Kak? Ya, mata pasien membuka dengan rangsang nyeri itu nilainya 2. Kemudian suara yang keluar dari mulut pasien hanya mengerang saja, tanpa ada kata-kata yang terucap, itu V-nya 2. Dan respon motorik melokalisir terhadap stimulus nyeri itu nilainya adalah 5. Nah, izin saya menjelaskan untuk GCS ini, Kak, ya. Kelas Glaucoma Scale ini digunakan untuk menilai penurunan kesadaran, mulai dari respon membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Nah, respon membuka mata itu ada 4 poin, di mana spontan membuka mata itu nilainya 4, buka mata dengan suara itu 3, buka mata dengan rasa nyeri itu 2, dan tidak membuka mata itu nilainya 1. Kemudian untuk respon verbalnya itu ada 5 tingkatan. Berorientasi baik itu seperti kita ini nilainya 5. Bingung atau bicaranya kacau itu 4. Kata-kata tidak sesuai atau tidak tepat itu 3. Mengerang itu 2. Dan yang terakhir tidak ada suaranya sama sekali nilainya 1. Dan yang terakhir untuk respon motoriknya, untuk mengikuti perintah itu nilainya 6. Melokalisir nyeri. Melokalisir nyeri itu maksudnya gimana, Kak? Misal ya, habis kita berikan cubitan pada punggung telapak kakinya. Setelah teman-teman cubit punggung telapak kaki pasien, tangan pasien itu kayak ngusap-ngusap atau mungkin kaki yang sebelahnya digunakan untuk mengusap-ngusap kaki yang habis dicubit itu tadi. Itu namanya melokalisir nyeri. Ya, jadi nyerinya itu biar terasa di situ aja dan nggak menyebar kemana-mana. Itu namanya melokalisir nyeri, nilainya 5. Kemudian menarik ekstremitas menjauhi nyeri itu kayak respon kita. Misal kita dicubit orang langsung tangan kita langsung kita tarik. Atau awalnya tangan kita itu posisinya ekstensi langsung kita fleksikan. Itu namanya menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Atau bahasa kerennya itu fleksi normal dengan nilainya yaitu 4. Kemudian juga ada fleksi abnormal. Kalau fleksi abnormal itu nanti teman-teman bahasa lainnya itu dekortikasi ya. Dekortikasi itu nilainya 3. Kemudian kalau ekstensi abnormal itu deserebrasi. Saya tak tuliskan ya di sini. Dekortikasi itu bahasa kerennya fleksi abnormal. Bahasa kerennya ekstensi abnormal itu deserebrasi. Yang ini nilainya 2, yang ini nilainya 3. Nanti teman-teman boleh lihat di Google untuk gambarnya seperti apa. Dan yang terakhir, jika kita berikan rangsang nyeri dan yang lain-lain dan tidak ada gerakan, maka nilainya adalah 1. Gitu. Karena di sini tadi yang lagi kita bahas adalah
Nih, membuka mata dengan rangsang nyeri nilainya 2, kemudian ngerang saja nilainya 2, dan yang terakhir melokalisir nyeri nilainya 5. Maka penulisannya adalah E2 M5 V2 gitu ya. Oke, untuk GCS minta tolong dihafalkan teman-teman ya. Kayaknya teman-teman sudah pada hafal ya, karena memang setiap hari bekerja itu membutuhkan penilaian GCS juga, entah di IGD ataupun ruang ranap lainnya. Kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 7, ini diagnosanya apa Kak kira-kira? Seorang perempuan 68 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya PPOK, hasil pengkajian mengeluh sesak lemah, tampak gelisah, sianosis pada bibir, TD-nya 130 per 80, nadinya 82, nafasnya 28, suhu 375, dan AGD-nya itu pH-nya 7,31, PaCO2-nya 50, PaO2-nya 60, HCO3-nya 24. Maka diagnosanya apa kira-kira dengan kondisi seperti ini? Ayo, jawabannya apa ini? Yuk, gampang banget. Ayo, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah, ya, gangguan pertukaran gas. Loh, kok bisa gangguan pertukaran gas, Kak? Ya, memang karena di sini itu tadi pasiennya mengalami gangguan pada pernafasan didukung dengan adanya imbalance pada hasil analisa gas darahnya, di mana AGD-nya di bawah nilai normal, PaCO2-nya juga naik, HCO3-nya ini masih dalam kondisi yang stabil. Kira-kira interpretasinya apa, Kak, dengan kondisi AGD yang seperti ini? Interpretasinya apa? Ayo, interpretasinya apa, Kak? Ayo, interpretasinya apa? Ayo. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi, Nurse. Oke, ada jawaban lain? Terima kasih ya, Kak. Ada jawaban lain selain itu asidosis respiratori tidak terkompensasi? Coba izin saya ini ya, saya uraikan ya bagi teman-teman yang masih belum mengetahui, bukan belum mengetahui, belum lancar untuk analisa gas darah. Nah, di sini pH itu nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Kemudian PaCO2 itu normalnya adalah 35,45. Kemudian HCO3 itu normalnya adalah 22,26. Nah, di sini teman-teman lihat pH-nya 7,31, semakin kecil dia semakin asidosis, semakin besar semakin alkalosis. Maka di sini ditulis pH karena dia ada di kolom asidosis, kurang dari nilai normal. Kemudian PaCO2 itu normalnya 35,45, dia 50, berarti tinggi. Nah, bedanya pH dengan PaCO2 ini berbanding terbalik. Kalau pH semakin kecil semakin asidosis, semakin besar semakin alkalosis. Kalau PaCO2 semakin kecil semakin alkalosis, semakin besar semakin asidosis. Karena di sini nilainya adalah 50, semakin besar dari nilai normal, maka dia masuk di kolom asidosis. Tulis di sini PaCO2. Kemudian HCO3. Nah, HCO3 itu nilai normalnya adalah 2.
2226. Nah, di sini didapatkan nilainya yaitu 24. Kalau 24 kan berarti di antara ini kan. Maka diletakkan di kolom netral. Ditulis di sini. HCO3. Ya. Kemudian cara penentuannya adalah cari data yang mendekati dengan yang datanya itu terletak dengan pH itu sejajar atau garis lurus. Nah, di sini yang paling sejajar adalah dengan PaCO2. Konsep yang pertama, PaCO2 itu menandakan kondisi respiratorik. Respiratorik. Kalau HCO3 menandakan dia metabo metabolik. Itu yang pertama. Kemudian, kunci pertama ini, kunci kedua ini, kunci ketiga adalah terkait kompensasi. Nah, kompensasi itu ada kompensasi penuh dengan syarat pH-nya normal, ada yang sebagian itu semua hasil abnormal, dan yang terakhir ada tidak terkompensasi. Kalau tidak terkompensasi itu salah satu dari HCO3 atau PaCO2 ada yang normal. Nah, di sini pH-nya itu asidosis, respiratorik tadi HCO3 sifatnya, sorry, PaCO2 sifatnya apa? Respiratorik. Karena HCO3 ini salah satunya ada yang normal ya, normal atau netral, maka embel-embel belakangnya yaitu asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Seperti itu. Dari penentuan AGD ada yang mau ditanyain nggak Kak kira-kira? Ada yang masih belum paham AGD? Atau sudah? Sudah ya. Jadi ini caranya untuk analisa gas darahnya. Jawabannya adalah gangguan pertukaran gas dengan interpretasi gas darahnya yaitu asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Oke. Oh ini tadi ya sama. Sekarang nomor 8. Seorang laki-laki 33 tahun diantar ke UGD karena luka bakar. Hasil pengkajian kompos mentis nyeri skala 4, luka bakar pada bagian wajah, kedua lengan, dan perut. Tekanan darahnya 100/60, nadinya 105, nafasnya 30, BB-nya 50. Berapa jumlah kebutuhan cairan pada 8 jam pertama? Kira-kira berapa, Kak? Monggo, dihitung dulu. Ayo, berapa jawabannya, Kak? Eh, ayo, yang mana, Kak? Jawabannya, Kak, kira-kira? Mm-mm. Ini jawabannya apa? Berapa persen emang, Kak? Berapa persen luas luka bakarnya? Wajah, kedua lengan, dada, sama perut. Berapa luas luka bakarnya? 40,5. Wajah berapa nilainya?
Wajah berapa? Wajah, Kak, wajah. Ayo, wajah berapa? Ayo, wajah, ayo. Wajah 4,5 benar. Kalau kedua lengan berapa? Lengan berapa, Kak, lengan? Kedua lengan berarti 18 boleh. Satu lengannya 9. Dada berapa dada? Dada 9. Perutnya berapa perut? Perutnya juga 9. Maka di total 4,5, 18, terus 99, ketemunya adalah 40,5. Dikali 50, dikali 4, ketemu totalnya berapa, baru dibagi 2. Jawabannya adalah betul, E, yaitu 4050. Karena yang diminta adalah cairan 8 jam pertama, rumusnya yaitu TC dibagi 2. Ya. Oke, nah ini untuk rumus luas luka bakar itu sudah berkali-kali. Untuk 8 jam pertama, lah, tak tulis saja ya Kak ya di sini ya. 8 pertama itu rumusnya TC bagi 2, 8 kedua, dan 8 ketiga atau 8 jam ketiga itu rumusnya adalah TC dibagi 4. Terus 16 jam pertama itu rumusnya TC bagi 2 ditambah TC dibagi 4. Kalau 16 jam kedua, itu rumusnya adalah TC bagi 2. Nah, udah deh. Jadi ini patokannya kakak mau nyari itu berapa cc cairan yang harus diberikan. Itu lihatan dia instruksinya mintanya berapa lama. Oh, kok berapa lama? Mintanya berapa jam pertama. Ya, itu nanti akan menentukan rumus yang kita pakai. Oke. Nah, dari luas luka bakar ada yang mau ditanyain nggak, Kak? Ada? Nggak ada? Gampang ya. Kalau nggak ada, nggak apa. Kita lanjut. Oh, ini tak reviewnya aja ya. Nah, ini untuk luas luka bakar pada seorang dewasa. Untuk wajah itu 4,5, tapi kalau dibilangnya kepala itu 9, dada 9, punggung 9, perut 9, pinggang juga 9, terus lengan, ya, lengan itu kanan kiri masing-masing 9 9. Ya, kalau cuma lengan kanan depan berarti 4,5, lengan kiri belakang itu 4,5. Ya, kemudian tadi perut sudah 9%, kita masuk ke bagian alat kelaminnya ya. Alat kelamin itu nilainya 1%. Kemudian untuk sebelah kaki itu semuanya 18%. Kalau dua-duanya itu ketemunya adalah 36 ya. 18 tambah 18, 36. 36%. Nah, ini teman-teman perlu diingat-ingat, jangan sampai salah menentukan luas luka bakarnya, karena ketika salahnya di situ nanti dia bakalan apa ya, salah sampai seterusnya ya, karena memang luas luka bakarnya aja udah salah duluan. Oke, Sik, sik. Nah, nomor 9. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca operasi ORIF. Pasien tidak mampu BAK secara mandiri, sehingga dilakukan pemasangan kateter. Perawat telah masukkan selang kateter dalam uretra dan melakukan fiksasi balon kateter. Kira-kira selanjutnya apa tindakannya? Ayo, jawabannya yang mana yuk? Setelah melakukan fiksasi balon kateter, berarti fiksasi internal, terus tindakan selanjutnya apa ya? D. Yuk, ada jawaban lain enggak? Jawabannya adalah C. Ya.
Setelah kita fiksasi secara internal, maka kita tarik kateter urinnya perlahan sampai mentok tidak ada yang bisa dikeluarkan lagi alias sudah menemukan tahanan, itu baru boleh teman-teman lakukan. Setelah melakukan fiksasi secara internal, kita keluarkan pelan-pelan, sudah, terus sambungkan urin bag, baru kita fiksasi eksternal. Oke, jawabannya adalah C ya Kak. Ya, ini ada di buku SOP Kak. Lanjut nomor 10. Nah, ini SOP lagi. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira apa jawabannya? Yuk, jawaban yang mana yuk? D, yakin? Jadi setelah didesinfeksi, kira-kira apa yang paling tepat? Jawabannya adalah betul, D ya. Jadi perawat telah melakukan dilatasi vena dengan memasang torniket. Setelah itu didesinfeksi. Setelah desinfeksi, baru kita regangkan kulit di bawah vena. Kemudian soal UKOM kemarin nurse persis. Oh iya, tindakan selanjutnya meregangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi, kemudian diinsersi kateter IV pada vena dengan sudut 15 sampai 30 derajat. Kak Nova baru itu tuh, baru UKOM juga Kak kamu Kak. Iya, yang kemarin itu nurse, yang periode pertama. Oh, alah. Jadi ini running Kak, habis UKOM langsung P3K gitu. Iya, nurse. Ngos-ngosan. Ya. Umup, nurse. Apa Kak? Umup. Umep. Oh iya bener. Nggak apa-apa Kak. Untuk tahun ini aja umepnya ya, setelahnya udah nggak. Oke, jadi jawabannya ini adalah D, diregangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi. Setelah diregangkan, baru diinsersi kateter IV-nya dengan sudut 15 sampai 30 derajat. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Seorang laki-laki 66 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Hasil pengkajian lemes, mual, BB-nya turun 2 kilo dalam 3 bulan terakhir, kaki kadang kesemutan, sering merasa lapar, haus, sering PAK di malam hari, tekanan darahnya 110 per 70, nadinya 100, nafasnya 23, GDS-nya di jam 12 itu 320, di jam 18 294. Masalah keperawatannya apa kira-kira, Kak? Ayo, apa jawabannya? Ayo. Ayo, jawaban yang mana? Ayo. Ayo, jawaban yang mana? Ayo, jawaban yang mana? Ayo. Udah jawab berapa orang? Enam. Maaf, kalau persen. Ya, nggak apa-apa, Kak. Jawabannya adalah di sini, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah.
Kenapa? Kalau misal kita ngambil defisit nutrisi, datanya masih kurang, Kak. Di sini lebih mengarah ke ketidakstabilan kadar glukosa darah karena pasiennya punya DM. Kemudian ada tanda gejala klasik pada pasien ini dimunculkan dengan adanya sering merasa lapar, haus, sering PAK juga saat malam hari. Itu adalah tanda-tanda klasik mengalami diabetes mellitus. Kemudian gula darahnya juga naik turun. Jam 12 dia gula darahnya 320, kemudian jam 18 dia gula darahnya 294. Jadi ini nggak stabil gula darahnya. Makanya diagnosanya yang paling tepat adalah ketidakstabilan kadar gula darah. Ya, lebih tepat ke itu, Kak. Jawabannya adalah A. Ya, oke. Kita lanjut. Nomor 12. Nah, ini kebutuhan cairan pada pasien CKD on HD. Berapa, Kak, kira-kira? Ayo, kebutuhannya berapa cc? Ayo. Gampang, ayo. Pasien CKD on HD dengan IWL-nya itu 15 cc per kilogram berat badannya 40. Alhamdulillah, di sini ada BAK-nya itu 200. Kira-kira yang paling cocok yang mana? Ayo, yang mana, ayo. Caranya gimana? 500 tambah 200, Kak. 500 tambah urin output, Kak. Nah, rumusnya adalah 500 plus urin output. 500 plus 200, jawabannya adalah 700 mili. Nanti pokoknya tinggal lihatan aja urin outputnya berapa, nanti tinggal tambah 500. Dan itu hanya untuk pasien-pasien CKD. Tapi untuk pasien yang lainnya, kayak pasien dengan gagal jantung, itu beda lagi hitungannya. Kayaknya ada deh nanti habis ini soalnya ya. Ini untuk khusus pasien dengan CKD saja. Kenapa harus dibatasi? Ya karena tadi untuk agar tidak memperberat kinerja ginjal si pasien. Gitu ya Kak ya. Kita lanjut. Nomor 13. Nah, di sini seorang laki-laki 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada. Hasil pengkajian pasiennya lemah dan sadar penuh, riwayat memiliki penyakit jantung. Perawat diberikan tugas untuk melakukan perekaman jantung pada pasien tersebut. Saat ini perawat akan melakukan pemasangan elektrode V1. Di manakah lokasi V1 itu? Kira-kira yang mana? Elektroda V1. Kanan atau kiri? Kalau V1 itu. Kanan. A, Kak. Hah? Kanan. Kanan. Yakin nggak kiri, Kak? Enggak, Kak. Kiri V2. Kiri V2. Oke, ada jawaban lain? Jawabannya adalah yes. Ya Kak ya. Dia sini pertanyaannya adalah V1. V1 itu selaiga keempat pada ujung sternum kanan. Kalau V2 itu sejajar dengan V1 cuma di sternum kiri. Kemudian kita cari dulu V4-nya. V4 itu di selaiga kelima pada linear mid clavicula. Baru nanti di tengah-tengah antara V2 dan V4 itu muncullah V3. Kemudian V5 itu sejajar dengan V4, cuma dia itu di linea aksila anterior kiri. Dan yang terakhir V6 itu sejajar dengan V4 dan V5 juga, tapi di linea mid aksila kiri. Jadi ini ya Kak ya, ini nanti tolong dihafalkan V1, V2 sampai V6 untuk letak pemasangannya. Dan tolong jangan kebalik antara V1, V2. Kalau V1 itu sebelah kanan, kalau V2 itu sebelah kiri. Oke, gitu ya Kak.
Lanjut. Nah, kalau yang ini grade Piting Edem, kira-kira grade-nya berapa? Seorang laki-laki 46 tahun dengan gagal jantung diantar ke UGD. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas, ada odema pada abdomen dan ekstremitas bawah. Pada saat dilakukan pengkajian Piting Edem, kulit pasien nampak cekung dengan ukuran 4 mm yang kembali lagi ke bentuk semula dalam waktu 10 sampai 15 detik. Berapakah grade Piting Edemnya? Ayo, berapa ayo? Yuk, berapa yuk? Ayo yang lain jawab yuk. Ayo berapa? Ayo. Red Piting Edem. Nah, grade Piting Edem itu skala penilaiannya ada positif satu, positif 2, positif 3, dan positif 4. Kalau saya sendiri pribadi untuk menghafalkan Piting Edem itu kita lihat dari waktunya saja dia hilangnya berapa lama gitu Kak, kalau aku. Kalau plus satu itu piting ringan, di mana dia ini ketika kita tekan langsung hilang ya. Jadi habis kita lepas tekanannya dia langsung segera hilang. Itu positif satu. Jadi kelihatan memang ada odema, cuma pas waktu kita tekan dia ada bekasnya, tapi bekasnya langsung cepat hilang. Tidak lebih dari 10 detik. Tapi kalau semisal dia itu jadi positif 2, itu kalau dia menghilang dalam waktu 10 sampai 15 detik itu positif 2. Kalau positif 3 itu dia pas waktu kita tekan ngilang ngilang si bekas tekanan kita itu lebih dari 1 menit. Dan yang terakhir kalau positif 4 itu kalau misal kita tekan dia akan berlangsung lama sekali waktunya, yaitu kurang lebih 2 sampai 15 menit itu baru hilang untuk tekanan yang sudah kita berikan tadi. Jadi cara ngapalin si piting edem itu dari waktunya saja. Positif satu itu cepat hilang, positif 2 10 sampai 15 detik, positif 3 lebih dari 1 menit, positif 4 itu antara 2 sampai 15 menit. Berarti kalau positif 3 itu nggak nyampe 2 menit udah harus hilang ya kalau positif 3. Tapi kalau misal 2 menit ke atas ya, 2 menit ke atas sampai 30 menit semisal itu sudah masuk di ranahnya di positif 4. Itu cara menghafalkan untuk grade fitting item. Nah, di sini tadi karena pasiennya ini fitting itemnya itu kembali ke semulanya dalam waktu 10 sampai 15 detik, maka yang tepat adalah positif 2. Gitu ya, Kak ya, cara ngafalinnya ya. Hafalin aja dari waktunya dia hilangnya berapa lama. Oke, lanjut. Nomor 15. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat dengan luka bakar. Hasil pengkajian terdapat luka bakar di dada bagian depan dan tangan kanan bagian depan. Luka bakar kena epidermis dan lapisan dari dermis disertai ada bula bercak merah muda, di mana derajat luka bakar pada kasus di atas. Kira-kira yang mana yang tepat? Yuk, yang mana yuk? Ayo, mana nih? Jawabannya mana, Kak?
B, warnanya merah muda. Betul, jawabannya adalah B. Nah, berikut adalah klasifikasi derajat luka bakar mulai dari derajat 1, derajat 2A, 2B, dan derajat 3. Nah, di sini kalau ada dua versi sih Kak ya. Kalau versi Sinersi itu derajat 1, 2, 3. Kalau versi apa sih namanya American Burn Association atau ABA itu derajat luka bakar tuh sampai 4. Tapi yang kemarin kalau anak UKOM menggunakan derajat 1 sampai derajat 3. Kalau derajat 1 itu cuma kena epidermis. Maksudnya kena epidermis itu epidermisnya belum rusak, Kak. Jadi dia ini masih mengenai pada bagian epidermis, tapi epidermisnya itu belum hilang, sorry kok belum rusak. Ya rusak tapi tidak hilang. Ya, itu sih derajat 1. Contohnya kalau semisal kita ini, terutama pada orang-orang yang kulitnya putih ya, kalau semisal kena matahari yang terlalu terik ataupun menyengat, itu kan warnanya merah ya, pipinya ataupun kulitnya itu warnanya merah. Nah, itu namanya luka bakar derajat 1 alias hanya kena di bagian epidermisnya saja dan biasanya terasa sangat nyeri karena memang saraf-sarafnya masih utuh di situ. Tapi ketika lapisan epidermisnya itu sudah hilang alias sudah terkelupas, itu masuklah dia di derajat 2A dan 2B. Apa yang membedakan antara 2A dan 2B? 2A ini warna jaringannya itu merah muda sampai kemerahan, sementara 2B karena dia ini lebih dalam lagi kondisinya, dia warna jaringannya itu antara merah ke warna putih, kayak gitu. Apakah terdapat bula di sini, Kak? Kadang-kadang ada bulanya, kadang-kadang enggak. Kalau ada bulanya itu berarti mungkin saja ada beberapa lapisan epidermis yang belum terbuang secara sempurna. Tapi kalau misal lapisan epidermisnya sudah hilang, itu rata-rata pada derajat 2A, 2B itu sudah tidak ada bula lagi. Apakah nyeri, Kak? Ya, pastinya nyeri ya, karena di 1 dan 2A, 2B ini proses sarafnya ini atau fungsi sarafnya itu masih bagus sehingga dia bisa merasakan atau nociceptornya itu masih bisa merasakan rasa nyeri yang ada. Kemudian di sini untuk apa sih namanya derajat selanjutnya itu ada derajat 3 di mana ini full thickness di mana derajat 3 ini disebutkan sampai di lapisan subkutan saja. Subkutan itu berarti lapisan yang ada kaya akan mengandung lemak tubuh ya. Nah, di sini biasanya jaringannya itu berwarna putih coklat kehitaman ya. Kalau kena luka, kena apa sih kena api, warnanya putih coklat kehitaman. Kemudian di sini apakah ada rasa nyeri? Sudah tidak ada rasa nyeri, sudah tidak ada gula. Karena apa? Karena letak dari nociceptor atau saraf yang bisa merasakan nyeri itu ada di lapisan epidermis semuanya, rata-rata di epidermis dan dermis. Kalau semisal epidermis dan dermisnya sudah hilang, sudah rusak, maka dia sudah tidak bisa merasakan nyerinya. Kemudian biasanya jaringannya juga cenderung kering ya di sini. Kemudian kalau derajat 4 itu sampai di bagian otot dan tendon, warnanya juga sama putih coklat kehitaman seperti itu, dan dia juga biasanya kering. Dan tata laksananya untuk pasien-pasien dengan derajat 3, derajat 4, itu kita berikan kelembapan pada lukanya, kita fokus untuk menghilangkan jaringan-jaringan nekrosis yang ada di luka pasien kayak gitu. Ya, itu untuk derajat 1, 2, 3, 2A, 2B, terus 3 dan 4. Kak, kalau semisal ini pasiennya luka bakar, bulanya itu bau besar, Kak, ada banyak bulanya. Itu gimana tata laksananya? Ya tergantung. Kalau semisal teman-teman mau dan proper alatnya untuk dipecahkan bulanya, maksudnya proper alatnya itu apa? Ada obat-obatan untuk mencegah infeksinya, ataupun mungkin ada alat-alat yang steril yang bisa digunakan untuk rawat luka, boleh dipecahkan bulanya. Tapi jika tidak ada, ya jika tidak ada, maka biarkan saja bulanya. Kita fokus untuk melembabkan kulit yang di sekitarnya, entah mau kita mau kasih NaCl ataupun mau kasih yang biasanya ya, kalau saya sendiri, kalau Burnazin salep itu terlalu mahal, bisa pakai produk-produk yang isinya zinc oxide ya, itu bisa, itu teman-teman oleskan saja di situ, terus ditutup pakai apa sih poliuretan film boleh atau dressing island juga boleh, terserah. Yang penting dia ini posisinya yang diberikan itu kayak dingin gitu ya, kayak dingin dan tidak istilahnya itu tidak menghalangi penguapan yang terjadi kayak gitu.
Kenapa? Karena pada pasien-pasien dengan luka bakar, kalau semisal kita, loh Kak, katanya biar dingin, kenapa nggak dikasih odol? Nah, odol itu sebetulnya memang ada efek coolingnya, cuma dia ini menghalangi proses penguapan yang terjadi. Jadinya panasnya itu bukannya malah keluar, malah merusak jaringan yang ada di dalam. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa sih odol nggak boleh dioleskan pada kaki-kaki yang kena knalpot? Itu alasannya itu. Makanya biasanya antara teman-teman tutup pakai kasa ataupun tutup pakai poliuretan film atau pakai dressing island nggak apa-apa, tinggal ditambahkan nanti bisa Burnazin krim ya, krim atau salep sih Burnazin itu ataupun pakai krim-krim yang mengandung zinc oxide. Itu lebih aman untuk pasien-pasien dengan luka bakar. Ya, oke. Nah, Kak, terus aku pakai yang mana nih? Derajat 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4? Kalau aku lebih prefer pakai sampai 4 karena 4 ini sudah sampai di otot dan tendon. Kalau yang 3 itu versi sinergi, sukutan, otot, tendon itu jadi satu. Gitu. Aku ikut yang apa ya untuk yang P3K. Kalau yang Ukom kan memang panutannya sinergi ya sudah. Sinerginya bilang seperti itu ya kita ikuti saja. Kita lanjut nomor 16. Ini pertanyaan saya adalah IWL. IWL dengan pasien BB-nya 60 kilo, suhunya 39,5. Kira-kira berapa? Monggo. Ayo, monggo yuk. Berapa yuk? Dihitung dulu. Eh, ayo yang lain berapa yo? Ayo jawaban yang mana? Yakin dah jawab itu. Ayo, ayo jawaban yang mana yuk? Masa 900 sih? Suhunya Kak, lihatin suhunya Kak. Ayo lihatin suhunya Kak. Ayo suhunya berapa itu? Ayo hasilnya berapa berarti? Berapa ayo? Ayo Kak, jawabannya mana ayo? Bentar nurse itu. Iya, Nurse Cita ini bawel banget ini. Baru ngitung juga diburu-buruin aja ya. Ayo Kak, bentar Nurse ngitung. Oke, tak tunggu. Kak, BTW Lebaran itu besok atau Senin sih? Kok pada bilang besok ya? Di nurse. Oh ya, oke. Kita tunggu dulu. Ada yang lain enggak? Ayo. Besok malam takbiran nurse. Iya kan, Kak? Besok baru takbiran kan? Kok tadi ada yang bilang katanya besok itu Lebaran. Aku sih ngikut mana aja ya. Terserah yang mau yang mana dulu.
ikut pusat. Ikut pusat, iya. Kita tunggu keputusan pusat saja. Mau lebaran sendiri kan nggak enak juga. Nah, ini caranya, Kak. Nah, tadi ada yang jawab 900. Bener nggak, Ners? Ya bener, kalau nggak pakai lihat suhunya. Tapi kalau pakai lihat suhu, jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena IWL itu, Kak, juga dipengaruhi oleh suhu tubuh. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu tubuh pasien, itu semakin banyak cairan yang hilang akibat penguapan yang terjadi ya. IWL itu kan nggak iso kita hitung ya. Jadi hitungnya pakai rumus sudah ketetapannya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumus untuk IWL yang normal, maksudnya IWL normal itu tanpa kenaikan suhu itu ini Kak rumusnya ya. IWL sama dengan 15 dikali BB. Udah itu aja. 15 kali 60 ya ketemunya langsung 900. Tapi balik lagi tadi kita lihat, oh naik enggak suhunya? Naik suhunya itu kalau dia suhunya di atas 37,5 ya, di atas ini. Kalau dia ada kenaikan suhu, maka teman-teman tinggal masukkan rumusnya ini. IWL normal ditambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. IWL normalnya tadi di sini ketemunya 900, suhunya itu 200, sorry, 200 ini konstanta, sudah ketetapan dari pembuat rumus, 36 ini juga sama, 36,8. Suhu saat ininya berapa tadi dimasukkan di sini? 39,5 di 6,8 sama dengan 900 ditambah 200, ini 2,7 itu hasil dari pengurangan 39,5 dikurangi 36,8. Ya, ini ketemunya 2,7, dimasukkan ke sini. Ini tinggal dikalikan di sini ketemunya 540. 900 tambah 540 jawabannya adalah 1440 mili. Seperti itu. Jadi patokannya kalau semisal diminta untuk menghitung IWL, lihatan suhunya dulu. Kalau suhunya masih around 36,5 sampai 37,5, it's okay. Ini pakai rumus IWL normal. Tapi kalau semisal sudah suhunya di atas 37,5, maka sudah harus wajib menggunakan rumus IWL dengan kenaikan suhu. Rumusnya adalah IWL normal tambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. Dan ini hitungannya untuk 24 jam. Kak, kalau semisal aku ditanyanya 5 jam, IWL-nya gimana? Ya sudah, tinggal ini kan ketemunya 24 jam toh, Kak. Jadi tinggal dibagi 24, nanti ketemu per jamnya berapa. Terus kalau misal mintanya 5 jam, misal ini ketemunya 21 gitu ya per jamnya. Kalau mintanya per 5 jam ya tinggal 21 dikali 5. Udah ketemu berapa gitu. Ya. Jadi jangan dibikin bingung karena memang hitung-hitungannya mudah-mudah semua. Gitu ya. Ini untuk IWL. Oke. Next step. Nah, ini terkait inkontinensia, Kak. Ini cara membedainnya gimana? Nanti saya ajarin di sini ya. Seorang wanita 60 tahun datang ke poliurologi dengan keluhan tidak bisa nahan kencing dan selalu beser sebelum sampai toilet. Kira-kira masuknya inkontinensia apa, Kak? Monggo. Masuknya inkontinensia apa, yuk? Inkontinensia apa ini? Ayo, mana, Kak? Ayo, jawaban yang mana, yuk? A. Masa urgensi, Kak? Yakin urgensi? Dia ini beser kalau nyampe toilet. Belum nyampe toilet wis belajar duluan.
Berarti apa dong? Yakin tak? Yakin tak inkontinensia stres itu? Ayo, aduh pengen pipis nih, gitu kan. Terus belum nyampe kamar mandi, udah beser deh. Ah, masa sih? Belum ada yang bener ah. Ayo yang mana ayo? Ayo yang mana? Ayo yang mana ayo? Yang mana kok? Yang mana? Dia ini pipis, pengen pipis toh. Terus dia ini bisa ke kamar mandi. Cuma baru mau nyampe kamar mandi lah kok yo beser. Berarti inkontinensia urin fungsional ya. Jadi inkontinensia itu dibagi menjadi 6 macam Kak. Yang pertama ada inkontinensia urin urgensi, fungsional, berlebih, stres, refleks, dan berlanjut. Gimana sih Kak cara bedainnya masing-masing inkontinensia ini? Oke, aku jelaskan. Inkontinensia urin urgensi, namanya aja urgent ya, urgensi. Maka urin keluar tidak terkendali saat ada keinginan untuk berkemih. Maksudnya gimana ya, Kak? Coba Kakak dengarkan baik-baik ya. Inkontinensia urin urgensi itu seperti ini. Misal aku ini lansia ya. Aku kepikiran, aduh pengen pipis nih. Aku baru kepikiran pengen pipis, Kak. Urinku tuh sudah keluar langsung. Jadi inkontinensia urin urgensi itu dia sudah tidak bisa menahan keinginan untuk berkemih saat ada instruksi. Jadi ada instruksi dia langsung keluar. Itu namanya inkontinensia urin urgensi. Kalau inkontinensia urin fungsional, pola berkemihnya itu normal, Kak. Tapi dia ini mungkin saja mau ke toiletnya ini jauh, ataupun mungkin dia ini ada apa sih kendala dalam gangguan mobilitas fisiknya. Jadi pas waktu dia ini mau nahan BAK untuk ke kamar mandi, belum nyampe kamar mandi karena mungkin ada beberapa keterbatasan yang terjadi, akhirnya dia ini ngompol duluan seperti itu. Itu namanya inkontinensia urin fungsional. Kemudian ada inkontinensia urin berlebih. Nah, kalau inkontinensia urin berlebih itu disebabkan oleh adanya distensi vesika urinaria yang berlebihan. Maksudnya gimana? Urin berlebih itu berarti akibat FU atau vesika urinaria itu sering buat nahan pipis, Kak. Nahan pipis, nahan pipis, nahan pipis, akhirnya dia itu meregangnya terlalu besar, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa menahan lagi dan akhirnya pipisnya itu keluar tapi bentuknya itu kayak menetes atau urin dribbling seperti itu. Nah, kalau misal kondisi seperti itu ya, mungkin teman-teman pernah nggak ngalamin juga. Kita nahan pipisnya lama gitu ya, entah itu di perjalanan ataupun yang lainnya, pas waktu kita nyampe, kita coba untuk keluarkan, akhirnya itu kita merasa kayak ada yang tertinggal ataupun ada yang tidak tuntas dari proses PAK kita. Itu namanya inkontinensia urin berlebih. Kemudian ada inkontinensia urin stres. Nah, inkontinensia urin stres ini kebocoran urinnya mendadak karena ada aktivitas yang menyebabkan penekanan intraabdomen. Contohnya pada pasien-pasien apa? Mungkin teman-teman pernah dengar pelawak namanya Ibu Nunung, ya. Nunung komedian itu kan kalau misal dia ketawa ngakak, terus bersin batuk, itu dia selalu pipis ya. Jadi ada yang keluar gitu. Entah itu sedikit ataupun banyak. Itu namanya inkontinensia urin stres yang diakibatkan oleh penekanan intraabdomen. Lah kenapa Kak? Kan penekanan intraabdomen kan normal. Iya, normal untuk orang-orang yang tidak ada gangguan pada otot dasar panggul. Tapi kalau pada wanita-wanita yang usianya itu sudah menginjak lansia atau pralansia itu adanya penurunan kekuatan otot dasar panggul sehingga ketika terjadi penekanan pada abdomen yang mungkin cukup tinggi dalam posisi batuk ataupun bersin itu dia akan bisa mengakibatkan penekanan juga pada vesika urinaria sehingga vesika urinaria ini mengeluarkanlah produknya atau mengeluarkan pipisnya itu tadi. Makanya kalau pasien-pasien dengan inkontinensia urin stres itu kemana-mana biasanya pakai pampers. Karena jaga nih itu bahasa Jawa. Jaga-jaga, jaga-jaga, siapa tahu nanti tiba-tiba di
jalan dia batuk ataupun bersin terus tiba-tiba keluar air seninya atau air kencingnya. Itu namanya inkontinensia urin stres. Kemudian inkontinensia urin refleks dan berlanjut. Nah, refleks dan berlanjut ini nanti ada kelanjutannya. Untuk inkontinensia urin refleks itu dia tidak merasakan, Kak. Dia nggak pengen BAK, enggak. Tapi dia itu tahu kapan dia harus BAK. Contohnya gini, dia tidak pernah merasakan BAK, tapi dia tahu kalau nanti habis sarapan, 2 jam setelahnya aku pasti pipis. Atau nanti setelah sebelum tidur, jam 8, misal tidurnya jam 9, jam 8 pasti aku pipis. Itu namanya inkontinensia urin refleks. Refleks untuk berkemihnya sudah hilang, tapi karena pasiennya ini bisa tahu polanya kapan dia akan BAK, itu namanya inkontinensia urin refleks. Jika inkontinensia urin refleks ini tidak tertangani dengan baik, akan menjadi inkontinensia urin berlanjut. Lah kok bisa masuk berlanjut, Kak? Ya bisa. Karena apa? Karena kalau refleks tadi dia nggak ada keinginan BAK, tapi tahu polanya kapan dia mau BAK. Kalau inkontinensia urin berlanjut ini, dia ini sudah tidak bisa merasakan kapan dia akan BAK, dia juga tidak tahu dan tidak paham pola untuk BAK-nya. Terus kalau mau pipis gimana? Ya udah tiba-tiba pipis gitu aja. Dia nggak ngerasa tiba-tiba keluar gitu. Itu namanya inkontinensia urin berlanjut. Oke, jadi ini teman-teman cara membedainnya inkontinensia urgensi, fungsional, berlebih, stres, refleks, ataupun bahkan yang terakhir yaitu inkontinensia urin berlanjut. Oke, kita nomor 18. Nah, ini kebutuhan cairan pada pasien dengan gagal jantung. Berapa? Ayo, monggo. Berapa yuk? Ayo, berapa? Oh, Kak, ngitung, Kak. Jangan buru-buru. Ayo, jawaban yang mana? Sudah ketemu belum? Sudah
Ya Allah, pakai acara ngilang segala ya Kak ya. Maaf ya. Bentar ya, sinyalnya ini. Ampun. Yuk Kak, lanjut. Ini tolong dihitung. Jawabannya yang mana? Ayo, berapa? Ayo Kak, yang mana yuk? Kak tahu? Belum selesai. Nah, izin saya jelasin ya, Kak ya. Jadi, untuk pasien-pasien dengan CHF itu ada hitungannya sendiri. Nggak bisa minum sesuai dengan kita yang normal, yang minimal 2 liter per hari. Ada batas maksimalnya di mana yaitu 70-80%. Untuk membedakannya, laki-laki dan perempuan itu dari konstantanya saja. Kalau laki-laki menggunakan konstanta 30, untuk perempuan menggunakan konstantanya yaitu 25. Tadi di sini karena soalnya itu perempuan, maka kita gunakan rumus konstantanya itu 25. Berat badannya berapa tadi? Berat badannya 70, terus kita kalikan 70 sampai 80%. Maksud 70 sampai 80% itu dari 100% yang bisa dikonsumsi itu hanya sampai 80% saja batas maksimalnya dan batas minimalnya itu 70%. Jadi nggak boleh kurang dari batas minimal dan nggak boleh lebih dari batas maksimal. Itu maksudnya. Nah, di sini tadi berat badannya 70, berarti 25 kali 70 dikali 70% sampai dengan 80%. Maka cara yang paling gampang adalah kalikan ini dulu. 25 kali 70 sudah ketemu, baru kita kalikan 70% sendiri, terus kita kalikan dengan 80%. Nanti hasilnya yang untuk perkalian 70% sebagai batas minimal, yang ini sebagai batas maksimal. Gitu. Jadi pasien-pasien dengan CHF dengan berat badannya 70 kilo, minimalnya dia minum 1225 mili, maksimalnya cuma sampai di 1400 saja. Gitu ya, arti dari kata-katanya ini. Gitu, Kak. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Untuk rumus kebutuhan cairan pada pasien dengan CHF? Ada? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Ini yang ditanyakan adalah volume cardiac output, Kak. Kira-kira jawaban yang mana, monggo? Volume cardiac output atau stroke volumenya berapa? Yuk, stroke volumenya berapa? Ada yang tahu caranya? Jadi untuk mengetahui stroke volume pada pasien-pasien dengan gangguan apa sih namanya gangguan pada jantung itu yang kok stroke volume sorry volume cardiac output itu caranya adalah tinggal teman-teman cari dulu stroke volumenya dan itu biasanya dijabarkan di soal plus berapa itu heart rate-nya gitu. Tinggal dikalikan saja. Rumusnya adalah heart rate dikali stroke volume atau SV
yaitu 110 untuk heart rate-nya dikali stroke volume-nya itu stroke volume itu maksudnya adalah kekuatan sekali iniannya si jantungnya ya. Sekali apa sih namanya? Dipompa. Nah, di sini sekali dipompanya segitu, kemudian heart rate-nya 110. Kalau pengen tahu per menitnya, itu tinggal dikalikan saja. 110 untuk heart rate-nya dikalikan 50, berarti jawabannya adalah 5.500. Cariin heart rate-nya berapa, stroke volume-nya berapa, tinggal kalikan. Itu rumus dari cardiac output. Gitu ya, Kak ya, 5,5 jawabannya. Nah, ini soalnya bentuknya seperti ini. Jawabannya A ya. Kita lanjut slide terakhir kayaknya. Ya, slide terakhir. Seorang pasien dibawa ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran. Saat dilakukan pengkajian, pasien membuka mata jika dirangsang nyeri, ucapannya tidak jelas, ada dekortikasi. Ini tingkat kesadarannya apa? Apakah somnolen, sopor, delirium, apatis, ataukah koma? Kira-kira yang mana jawabannya? Monggo. Ayo. Apa ini Kak? Monggo. Ayo, jawaban yang mana yuk? Ada jawaban lain selain itu? Ayo. Ayo Kak, ada jawaban lain enggak? Nggak ada. Kita bahas ya. Kalau soal ini ditanyakan GCS untuk kualitatifnya ya. GCS kualitatif alias kualitas dari penurunan kesadarannya dia ini sampai mana? Apakah somnolen, delirium kah, ataupun yang lain? Nah, di sini jawabannya adalah somnolen. Nah, cara yang pertama kita gunakan adalah kita tentukan dulu nilai GCS-nya. Oh, GCS-nya ini tuh adalah 8. Terus kalau GCS 8 memangnya kenapa? Kalau GCS 8 itu nanti kita convert ke GCS kualitatifnya. Nah, ini GCS kualitatif nih Kak. Kompos mentis tuh nilainya 14-15. Apatis tuh 12-13. Delirium 10-11. Somnolen 7-9. Sopor 5-6. Semi koma itu 4 dan koma itu 3. Nah, karena tadi nilainya 8, maka masuknya adalah di somnolen. Seperti itu. Nah, tadi yang pengen tahu dekortikasi gambarnya gimana ini ya. Dekortikasi itu yang atas, yang bawah itu deserebrasi. Ya, gitu Kak. Jadi itu untuk mencari soal ini tuh mencari GCS secara kualitatif, maka caranya yang pertama kita hitung dulu totalnya itu nilainya berapa, baru nanti kita convert ke GCS yang seperti ini. Apakah masuk koma, semi koma, sokor, somnolen, delirium, apatis, atau komposmentis. Udah deh. Ada yang mau ditanyain? Ada? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada.